dalam mengatasi prokrastinasi menunda-nunda tugas sekolah. Baik, di sini kami beranggotakan 4 orang dengan tugasnya masing-masing, yaitu yang pertama, Peristiwa Nindya sebagai editor, Yoni Setiawati sebagai konselor, Diana Fadila sebagai editor, dan Feni Humaira sebagai konseli. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak. Ya, Bu. Dan silakan duduk juga ya. Ya, Bu. Selamat siang, Nak. Selamat siang, Bu. Oke, baik. Dengan siapa ya ini, Bu, kalau boleh tahu? Baik, perkenalkan nama saya Feni Humairah, Bu. Oh iya, tadi kamu selama di perjalanan menuju ke sini ada hambatan atau tidak ada? Alhamdulillah, nggak ada hambatan, Bu. Oh iya, berapa menit nih perjalanan kamu tadi menuju ke sini? Sekitar 10 menitan, Bu. Kamu sudah nyaman belum dengan tempat duduknya? Sudah, Bu. Ya, kalau bisa belum kan bisa disenyamanin dulu ya, biar selama sesi konseling kita nanti berjalan dengan rileks dan santai. Sudah, Bu. Ya, Ibu mau tahu dong, hari ini Fendi udah ngelakuin hal positif apa belum? Hal positif ya, Bu? Iya. Hal positif itu kayak sholat subuh bukan, Bu? Iya bisa jadi, atau ada hal positif lainnya yang udah Fendi lakuin? Kayaknya belum ada. Sebenarnya udah, cuman Fendi belum tahu aja ya. Kayak misal nih, di satu hari Fendi itu berangkat ke sekolah. Nah, perjalanan Fendi dari rumah ke sekolah itu juga sudah merupakan hal positif karena Fendi ingin belajar. Nah, kayak hari ini nih, perjalanan dari Fendi dari rumah ke sini itu juga sudah merupakan hal yang positif. Oke, jadi sebelumnya tadi kan Fendi udah mengenalin diri Fendi ya ke Ibu. Sekarang gantian Ibu yang mengenalin diri Ibu. Nah, perkenalkan nama Ibu Yoni Setiawati. Biasanya orang-orang di sini, siswa-siswa di sini manggilnya Ibu Yoni. Fendi bisa panggil Ibu Yoni ya. Jadi Fendi datang ke sini sudah tepat sekali karena bisa menceritakan masalah Fendi yang sedang Fendi hadapi. Iya, Bu. Baik, jadi kita akan berbicara tentang cara menghadapi pikiran yang sering membuat Fendi itu merasa cemas dan malas belajar. Nah, tujuannya supaya Fendi itu merasa lebih nyaman, tenang, dan lebih semangat untuk mengerjakan tugas-tugas Fendi. Iya, Bu. Kemudian Ibu mau tanya nih sama Fendi, apakah Fendi sebelumnya sudah melakukan konseling? Belum pernah, Bu. Oh, jadi ini yang pertama kalinya Fendi konseling ya? Iya, Bu. Tapi boleh Ibu jelaskan sedikit tentang konseling? Iya, Bu. Boleh banget. Jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan oleh konselor atau guru BK itu saya kepada klien atau konseling yaitu Fendi. Nah, untuk membantu Fendi menyelesaikan masalah Fendi sendiri. Nah, terus dalam konseling itu juga memegang asas-asas, yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan itu di mana semua yang Fendi ceritakan tidak akan tersebar keluar dan tidak akan ada orang lain yang tahu, hanya Fendi dan Ibu yang tahu dan akan terjaga kerahasiaannya. Nah, selanjutnya ada asas keterbukaan. Fendi menceritakan semuanya dengan jujur, menceritakan masalah Fendi dengan jujur tanpa ada yang ditutup-tutupi, agar Ibu tahu apa masalah Fendi. Nah, yang selanjutnya ada asas kesukarelaan. Fendi datang ke sini dengan perasaan sukarela tanpa adanya paksaan dari siapapun. Jadi Fendi pure datang ke sini dengan kemauan Fendi sendiri. Apakah Fendi mengerti? Iya, Bu. Feni mengerti. Oke, sekarang sebelum kita mulai sesi konselingnya, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan dulu ya, yaitu kesepakatan mengenai waktu untuk melakukan konseling pada kali ini. Nah, Ibu ingin bertanya, berapa waktu yang ingin disepakati oleh Fendi untuk melakukan konseling kali ini? Bagaimana kalau 45 menit? 45 menit ya? Oke, boleh. Jadi kita sepakat ya? Ya, Bu. Sepakat. Oke, sepakat. Oke, bisa kasih ceritakan lebih jelas tentang masalah Fendi yang mengganggu belakangan ini? Kalau masalah yang paling mengganggu itu ya pastinya tentang tugas ya, Bu. Nah, kenapa tugas? Karena saya tuh sendiri kayak kesusahan bagi waktu gitu, Bu. Kayak misalkan ada tugas dari sekolah, saya tuh kayak nanti aja lah ngerjain tugasnya karena masih ada yang lebih penting. Saya ngerasanya kayak gitu. Padahal ternyata pas saya nunda tugas, akhirnya kayak kejar waktunya pengumpulan kayak gitu. Lalu apa yang terjadi setelah tugas itu ditunda? Akhirnya ya kayak numpuk banget gitu loh, Bu, tugasnya. Buat saya panik juga. Teman-teman tuh udah pada selesai, pada nanya-nanya juga. Udah selesai belum, Fen? Gitu. Ternyata pas ini sendiri kebingungan mau jawab belum, nanti malu jawab udah juga padahal belum gitu. Nih, bagaimana perasaan Fendi pada saat itu? Sampai nih ya, Bu, Fendi tuh pasti cemas ya, Bu, terus deg-degan juga, terus kadang itu juga kayak pusing, sampai kepikiran lah, Bu, sampai udah waktunya pengumpulan juga kadang masih kepikiran pusingnya itu, Bu. Jadi, menunda-nunda tugas itu sebenarnya membuat kamu tenang, tapi tenangnya sebentar. Dan stresnya itu di akhirat, stres banget. Nah, apakah masalah ini tuh hanya terjadi di tugas sekolah atau dalam hal lain juga, Fendi? Sering juga sih, Bu, di rumah. Misalnya, ibu itu nyuruh ngerjain tugas, nanti aja lah, kata Fendi gitu.
Jadi bisa dibilang kalau menunda-nunda tugas itu sudah menjadi kebiasaan Feni ya. Oke, ini tuh masalah yang penting ya Feni, karena bisa mempengaruhi prestasi kamu juga. Kalau begitu, apa tujuan Feni mengikuti konseling ini? Apa yang ingin Feni capai? Saya tuh pengen banget bisa berubah Bu, bisa disiplin juga ngerjain tugasnya, terus bisa ngerjain tugas juga dengan lebih cepet. Misal ada tugas langsung dikerjain, pengen banget kayak gitu. Bagus-bagus. Jadi tujuan kita hari ini adalah mencari cara agar bisa membuat Feni itu tidak menunda-nunda tugas lagi dan mengganti pikiran negatif Feni menjadi pikiran yang positif yang lebih sehat lagi, dan menemukan langkah atau cara untuk mengubah perilaku negatif Feni itu menjadi perilaku yang positif. Apakah setuju? Setuju banget Bu. Oke, sekarang coba kita lihat ya lebih dekat lagi. Nah, saat kamu mendapatkan tugas itu pikiran apa yang biasanya langsung muncul? Biasanya saya tuh bilang ke diri saya tuh, nantilah masih lama juga pengumpulannya gitu. Apakah ada pikiran lagi yang lain, Feni? Kadang saya tuh juga merasa kalau dikerjain sekarang, nanti aja lah capek gitu. Jadi kamu menghindari rasa lelah ya, Feni? Iya. Bagaimana kalau tugasnya itu sulit? Saya tuh mikirnya gini Bu, nah tugas itu kan susah ya Bu. Kalau dikerjain sekarang juga mungkin nggak bakal selesai. Nanti aja lah tunggu mood saya tuh bagus, terus mungkin kerjain juga agak enakan gitu. Oh, jadi selain kamu takut capek, kamu juga tuh untuk tugas tuh nungguin mood ya? Iya Bu. Oh, gitu. Oke, jadi menurut Feni, apakah pikiran itu tuh membantu Feni? Sebenarnya kayaknya nggak ngebantu Feni sama sekali Bu. Malahan membuat Feni susah sendiri. Oke, sekarang coba kita hubungkan ya. Ketika Feni itu berpikir kalau masih ada waktu, perasaan apa yang muncul pada saat itu? Rasanya itu tuh lega gitu Bu. Lalu setelah itu apa yang Feni lakukan? Yang Feni lakukan itu Feni main HP, terus Feni scroll sosial media gitu. Setelah itu, ketika waktu semakin mepet ya Fen, bagaimana perasaan Feni? Pastinya perasaan Feni itu hancur banget Bu, kayak panik, cemas, segala macam tuh pasti ada. Sampai Feni tuh nangis, kayak besok-besok bisa ditanyain sama teman-teman kenapa matanya bengkak gitu, nangisin tugas itu tadi Bu. Jadi pikiranmu itu membuat rasa lega sesaat ya, atau membuat pikiran Feni itu jadi lega tapi sebentar. Habis itu stres, dan stresnya itu nggak sebentar tapi lama. Nah, itu yang biasa kita sebut sebagai siklus yang nggak sehat. Nah, apakah Feni bisa melihat hubungannya itu? Bu, ternyata memang kayak gitu ya Bu. Sekarang ayo kita coba ya Feni ya, membuat menantang pikiran Feni itu. Nah, ketika Feni itu ngomong kayak masih ada waktu, nanti aja lah. Nah, apakah kenyataan itu tuh selalu begitu? Enggak Bu, malahan kayak waktunya tuh malah cepet banget habisnya gitu. Betul, jadi pikiran itu tidak realistis. Nah, bagaimana kalau Feni itu ganti pikiran itu jadi pikiran yang lain yang lebih sehat? Mungkin pikiran yang kayak kalau Feni kerjain sekarang, mungkin nanti itu bakalan lebih tenang. Gitu nggak Bu? Ya, bagus sekali. Nah, bagaimana dengan pikiran kamu yang ini? Tugas itu sulit. Mungkin Feni gantinya kalau Feni kerjain sekarang, tugas itu tuh bakalan sedikit demi sedikit selesai gitu. Feni nggak bakalan nunda-nunda lagi. Baik, lalu bagaimana dengan pikiran nanti lagi capek? Kalau pikiran nanti kalau capek itu kayaknya Feni bisa ganti dengan kayaknya lebih baik capek sekarang deh daripada nanti capeknya. Hebat. Nah, jadi kamu sudah punya 3 pikiran baru yang lebih realistis dan lebih sehat. Oke Feni, supaya pikiran baru yang ini lebih kuat, kita harus rajin melatihnya dengan perilaku yang nyata. Oke, Feni bisa coba dengan teknik 15 menit pertama. Jadi, ketika Feni mengerjakan tugas, Feni bisa mengerjakan di 15 menit pertama, lalu setelah itu istirahat, dan lanjut lagi 15 menit lagi. Oke, apakah Feni bisa? Oke Bu, iya kayaknya itu bisa deh Bu Feni ngelakuinnya. Kalau Feni langsung menargetkan semuanya harus selesai, itu kayaknya kerasa berat ya Feni ya. Nah, tapi kalau dicicil, kayak sedikit demi sedikit, pasti bisa selesai dan akan terasa menjadi lebih ringan. Nah, selain itu, Feni bisa coba dengan membuat daftar tugas harian. Nah, jadi urutin dari tugas yang paling mendesak atau tugas yang udah mau mepet deadline. Nah, habis itu diurutin nih dari tugas yang mendesak itu ke tugas yang selanjutnya. Jadi dengan begitu, Feni tuh nggak bingung lagi harus mulai mengerjakan tugas dari yang mana dulu. Iya Bu, memang betul banget ya Bu ya. Kalau Feni mulai satu-satu, malahan itu bakalan kekerjaan sampai selesai. Sedangkan Feni biasanya itu memang nggak pernah nyelesain apapun, pengennya tuh cepet selesai di akhir waktu, nggak nyicil sedikit pun nggak pernah Feni selesaiin. Nah, dengan daftar, kamu hanya ikuti urutannya aja. Nah, jadi tugas Feni minggu ini itu ada 3.
Yang pertama, Feni menerapkan teknik 15 menit pertama setiap kali Feni mendapatkan tugas. Nah, yang kedua, Feni mencatat pikiran Feni sebelum mengerjakan tugas dan ketika Feni setelah mengerjakan tugas. Nah, yang ketiga, Feni membuat daftar prioritas tugas harian. Nah, apakah Feni siap untuk melakukannya? Siap Bu, insya Allah Feni bakal bisa ngelakuinnya. Bagus. Nah, catatan itu nantinya bisa kita bahas secara bersama. Nah, dari obrolan kita hari ini, apa hal yang paling penting yang bisa Feni pelajari? Dari yang kita bahas tadi, saya belajar Bu, kalau nilai tugas itu tuh cuma ngasih kenyamanan kita itu sementara banget ya Bu, malahan itu tuh ngerugiin diri kita sendiri. Terus juga saya juga belajar kalau untuk ganti pikiran negatif saya yang kemarin tuh biar lebih ganti pikirannya ke yang lebih positif atau lebih realistik di dalam diri kita. Bagus. Apa strategi yang akan Feni gunakan untuk mengubah kebiasaan kamu? Seperti yang kita bahas tadi, yang Ibu bilang juga, kata Ibu gunain teknik 15 menit di awal, dimana teknik itu bisa membantu kita ngerjain tugas-tugas yang bakalan kita lakuin nantinya. Kayak Ibu bilang juga tadi, ngerjain tugas itu tuh nggak langsung harus semuanya selesai, tapi dikit-dikit yang penting selesai. Bagaimana perasaan Feni sekarang setelah membicarakan hal ini? Perasaan saya lebih lega juga, saya juga lebih tenang, dan saya juga bisa ngasih ke diri saya tuh kalau saya tuh nggak boleh nunda tugas lagi. Baik Feni, ternyata kita sekarang sudah berada di ujung sesi ya, di akhir sesi. Ibu sangat bangga kepada Feni karena Feni sudah mau terbuka untuk menceritakan semua masalah Feni kepada Ibu dari awal hingga akhir. Terima kasih banyak ya Bu. Nah, dari kita konseling itu bisa membuat Feni lebih semangat lagi untuk ngerjain tugas. Feni nggak bakal nunda lagi. Sama-sama, jangan lupa catat pengalaman Feni ya. Minggu depan akan kita lihat perkembangannya. Semoga lebih baik lagi. Baik Bu, sampai ketemu lagi Bu. Feni pamit ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan ya Feni. Iya Bu. Sekian video dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.